Kompas menggunakan magnet untuk menunjuk kutub utara magnetis, tapi itu sebenarnya bukan utara. Kutub utara magnet kompas menunjuk ke arah utara karena utara dan selatan saling menarik. Kutub selatan magnetis bumi ada di dekat utara geografis, sementara kutub utara ada di dekat selatan geografis bumi. Agak ngebingungin ya. Kamu tidak perlu mencemaskan titik merah kecil yang terkadang kamu lihat setelah memecahkan telur. Titik darah kecil bisa disebabkan robekan kecil dalam pembuluh darah ayam betina saat mengeluarkan telur. Telur dengan titik darah ini aman dimakan, tapi titik itu bisa dibuang jika kamu mau. Itu tidak akan memengaruhi rasa telur. Untunglah. Kata kecap dalam bahasa Inggris diambil dari banyak budaya seperti Tionghoa, Malaysia, dan Indonesia. Itu awalnya berarti saus acar ikan. Ketchup juga ejaan yang diterima. Namun sekarang ini, kecap adalah ejaan paling populer untuk kata ini. Logo Airbnb bukan dari klip kertas yang dibengkokkan seperti kelihatannya. Belo, sebutan logo itu yang adalah kependekan dari kata belonging, memiliki arti lebih dari itu. Ada kepala orang, simbol lokasi, dan hati untuk cinta. Kalau digabung, semua itu membentuk huruf A ikonis dari Airbnb dan simbol kebersamaan. E120 atau pewarna makanan merah alami 4 alias karmin dibuat dari kumbang-kumbang kecil. Zat ini digunakan untuk mewarnai apapun dari kue dan permen bahkan sampai minuman. Kilau dari permen juga berasal dari serangga. Tapi kalau yang ini dari selangga lak betina India. Kumbang ini meninggalkan zat yang diambil dari pohon untuk dibentuk menjadi lak kering yang memberi tampilan berkilap. Logo Mozilla Firefox bukanlah rubah yang mengelilingi planet. Itu adalah panda merah. Nama Firefox adalah terjemahan bahasa Inggris dari nama Tiongkoknya. Penutup lubang di jalan sengaja dibentuk bulat demi keselamatan. Dahulu kala di zaman Romawi kuno misalnya, lubang got atau yang dulu disebut manhole adalah lempengan batu berbentuk persegi. Sayangnya bentuk ini cenderung membuat kecelakaan. Kalau tidak diletakkan dengan benar, tutup persegi ini bisa masuk ke lubang persegi secara diagonal. Meletakkan tutup bulat membereskan masalah ini. Lubang lingkaran tak akan terselip ke dalam karena tidak bersudut. Tomat sebenarnya bukan sayuran, melainkan buah. Pohon pisang tidak berkerabat dengan pohon palem sama sekali. Pohon pisang adalah herba. Pisang dianggap herba karena tidak memiliki batang kayu seperti pohon. Sebagai gantinya, pohon pisang membentuk batang sukulen, seperti serai atau sepupunya, jahe. Pisang juga bisa disebut beri. Jembatan Golden Gate sebenarnya tidak direncanakan berwarna merah jingga seperti sekarang. Warna asli jembatan ini rencananya ada banyak, misalnya hitam dengan garis kuning atau bahkan warna permen, agar bisa terlihat oleh kapal dan pesawat yang lewat, terutama di San Francisco yang sering berkabut. Tapi bahan baja yang datang dilapisi warna dasar jingga untuk melindunginya dari karat. Lantas arsiteknya memilih warna jingga internasional itu dan melekat sampai sekarang. Kaki di belakang keyboard bukanlah desain ergonomis untuk membantu pergelangan tanganmu bersandar lebih baik. Terlalu lama menggunakan kakinya ini bisa membuat pergelangan tanganmu lelah dan sakit, juga memperlambat ketikanmu. Kaki engsel ini ada cuma untuk membantumu lebih mudah melihat huruf dan angka jika kamu tidak bisa mengetik tanpa melihat. Warna cabai tidak menunjukkan rasa atau tingkat kepedasannya. Biasanya semakin kecil cabai, semakin pedas rasanya. Rasa pedas bukan berasal dari bijinya, seperti yang kita percaya selama ini, melainkan dari membran putih yang di tengahnya itu. Tersembunyi di dalam logo Gunung Toblerone, ada gambar beruang berdiri dengan kaki belakangnya, hendak memakan orang yang teriak di sana. Haha, enggak kok. Alasannya, beruang adalah bagian penting dari Bern, salah satu kota terbesar di Swiss, tempat penemunya menciptakan coklat segitiga itu. Toblerone juga diambil dari nama keluarga pendirinya, Tobler, dan kata dari bahasa Italia, toron, yang berarti madu dan nougat almond. Ruang di bawah cup mie berfungsi untuk melindungi mie saat didistribusikan. Teknik ini disebut suspensi tengah. Itu bukan hanya untuk melindungi mie di dalam cup styrofoamnya, tapi juga membantu mie lembut merata dan cepat. Meski kamu pikir lubang di bawah pulpen tidak ada fungsinya, sebenarnya ada loh. Lubang ini disebut sistem ventilasi yang membantu tinta mengalir lebih lancar. Dengan begini, tekanan udara yang lebih rata terbentuk di dalam dan di luar pulpen,
membuat tinta lebih mudah mengalir ke ujung pulpen. Salah satu logo paling populer dalam dunia sepeda memiliki benda tersembunyi di logo terkenalnya. Di dalam tulisan Tour de France, ada seorang pesepeda bersembunyi di huruf O, U, dan R-nya. Penahan logam di bagian atas selang di SPBU punya desain unik untuk pencegahan kalau-kalau terjadi kecelakaan. Jika pengemudi lupa selangnya masih nyantol di tangki bensin lalu pergi. Model iPhone baru berlayar besar kini punya opsi reachability loh. Dengan fungsi ini, pengguna nggak perlu lagi tuh bersusah payah saat nyentuh bagian atas layar. Untuk mengaktifkannya, buka pengaturan accessibility agar layarnya bisa diturunkan. Pita penggaduh di sisi jalan bisa membangunkan pengemudi yang mulai ngantuk atau ketiduran saat nyetir. Pita ini menghasilkan getaran dan bunyi gaduh saat ban mobil melaluinya. Fungsinya mirip-mirip dengan jam beker lah. Kebanyakan gunting dapur punya gerigi di tengahnya. Dan ternyata fungsi gerigi ini banyak juga loh. Bisa dipakai untuk mecahin kulit kacang, kulit udang, dan sebagainya. Atau bisa juga buat ngebuka toples dan tutup botol. Malah ada juga loh yang memakainya untuk memotong akar herba. Kalau jack audiomu bercincin 3, berarti perangkatmu bisa menghasilkan suara stereo. Dan earphone-mu punya fungsi mikrofon. Jeruji hitam yang nempel di pintu microwave dinamakan sangkar Faraday. Fungsinya mencegah gelombang mikro keluar dari microwave biar makanan di dalamnya bisa matang. Label angka di cangkang telur bisa ngasih banyak bocoran informasi nih. Sejumlah negara menerapkan sistem pelabelan khusus. Angka pertama mengindikasikan metode produksinya. 2 kode huruf ini menunjukkan negara produsennya. Kemudian ada juga nomor registrasinya yang ngasih detail soal peternakan ayamnya. Angka pertama di kode ini bisa bervariasi dari 0 sampai 3. Kalau 0 artinya telur organik, 1 telur ayam kampung atau ayam yang berkeliaran di luar kandang, 2 berarti telur yang diproduksi dalam kandang tertutup. Nah, kalau 3 berarti telur itu berasal dari ayam yang diternak dalam kandang berpagar. Kamu tahu strip hitam yang ada di pinggiran kaca depan mobil itu kan? Namanya frit. Pola ini dihasilkan dari cat keramik panas yang ujungnya saling menyatu, tapi kemudian saling terpisah menjadi titik-titik kecil. Frit bikin kaca mobil jadi lebih kokoh dan lemnya lebih merekat. Fitur ini juga bisa melindungi silen uretan atau bahan perekat kaca dan bingkai mobil. Dengan adanya frit, sinar ultraviolet yang mengenai kaca bisa tertahan agar perekatnya nggak lumer. Selain itu, titik-titik hitamnya membantu menyebarkan panas di dalam mobil. Penampilannya juga jadi lebih nyeni. Tanpa titik ini, kaca mobil dan strip hitamnya akan terlihat kontras. Celah tambahan di celana jeans didesain khusus untuk pesepeda. Kemungkinan dulunya dibuat oleh produsen baju komuter. Dan tujuannya untuk menaruh gembok sepeda. Penarik resleting banyak yang berlubang kan ya? Apalagi kalau resletingnya ganda. Lubang ini bisa dipakai untuk memasukkan gembok agar barang-barang di dalamnya tetap aman dari tangan jahil. Keyboard dilengkapi dengan kaki kecil. Kaki ini dipakai untuk memiringkan keyboard. Dengan begini, kamu bisa benar-benar melihat tombol yang kamu pencet saat ngetik. Meski begitu, keyboard datar justru nggak akan bikin pergelangan tangan kita sakit. Dan mereka yang jago ngetik level dewa nggak perlu lihat ke keyboard dan nggak perlu kaki kecil ini. Sendok berlubang biasanya berbahan stainless steel dan punya sejumlah lubang. Kamu tahu nggak fungsi utamanya buat apa? Buat ngambil buah zaitun, ceri, bawang acar, dan produk lain dari toples, kaleng, atau mangkok yang berisi air. Dengan sendok ini, kamu bisa meniriskan produk tersebut secepat kilat. Donat diberi lubang agar bagian pinggir dan tengahnya bisa matang secara bersamaan. Kalau nggak berlubang, pinggirnya akan terlalu matang, tapi tengahnya masih mentah dan lengket. Donat tanpa lubang biasanya juga diberi isian custard, krim, atau jelly. Donat kayak gini nggak perlu berlubang, makanya isiannya juga kadang bisa tumpah. Jangan pegang kotak minuman jus terlalu kuat ya, nanti isinya bisa tumpah kemana-mana loh. Biar nggak tumpah, buka dulu lipatan sampingnya. Fitur ini bisa jadi penahan minumanmu loh. Sebagian dashboard mobil punya ikon bergambar cangkir kopi alias mekanisme anti kantuk. Sejumlah produsen memang menambahkan sistem deteksi kantuk ke mobilnya. Sistem ini menganalisis kecepatan, sudut roda, dan deviasi jalur untuk mencari tahu waktu istirahat yang pas bagi si pengemudi. Kalau memang sudah waktunya istirahat, mobil akan mengeluarkan sinyal audio, lalu ikon cangkir kopi ini mulai berkelip-kelip.
Stiker buah dan sayuran di supermarket ternyata bisa ngasih banyak informasi. Kalau kodenya 4 digit, berarti produk itu ditanam secara konvensional dan seringnya juga menggunakan pestisida. Untuk produk organik, stikernya 5 digit dan angka pertamanya 9. Produk hasil rekayasa genetik juga punya 5 digit, tapi angka pertamanya 8. Gula pernah dijual dalam satuan batang. Bentuknya mirip kerucut panjang dan teksturnya keras. Orang-orang zaman dulu perlu menghancurkan bongkahan gula ini dengan palu khusus sebelum menambahkannya ke minuman. Kalau sudah cukup lumat, potongan gula ini akan mereka rapikan agar bentuknya lebih cantik. Kemudian, pada pertengahan abad ke-19, mereka membuat mesin pres pertama yang bisa mencetak gula menjadi kubus agar lebih mudah disimpan dan didistribusikan. Lubang kecil di anak kunci bisa menghasilkan tambahan torsi loh. Masukin aja obengnya ke lubang itu. Metode ini juga bisa kamu pakai saat baut yang kamu buka sulit dijangkau. Saat mengemudi di malam hari, matamu bisa dibutakan oleh lampu mobil yang bergerak di belakangmu. Kalau kaca spionmu manual, cari lekukan di bagian bawahnya. Lalu, balikan. Bagian belakang spion berbahan reflektif. Kalau lekukannya dibalik, sudutnya juga akan berubah sehingga spionmu jadi lebih redup. Kebanyakan sendok es krim punya beragam warna. Sebetulnya sih bukan untuk mempercantik tampilan, tapi untuk menginformasikan ukurannya. Dengan begini, kamu akan bisa mengira-ngira jumlah sendokanmu kalau es krimnya 1 kilogram. Wow, es krim sundae 1 kilo, jelas mau lah. Bagian atas tutup tabung nyangkut ke dalam eskalator. Itu nggak bagus. Kebanyakan kenop pintu terbuat dari kuningan. Logam jenis ini bagus untuk melawan mikroba. Bakteri nggak bisa begitu cepat berkembang biak pada permukaan kuningan. Bilik-bilik toilet umum ini nggak terlalu memberikan privasi karena suatu alasan. Celah lebar di bagian bawah dibuat agar kamu ingin keluar dari sana secepat mungkin. Berkat desain ini, hampir nggak ada antrean. Kamu bisa memakai tutup plastik dari gelas soda sebagai tatakan. Bentuknya pas untuk menyangga minumanmu dan mencegah permukaan meja jadi basah. Jangan balikan tutupnya, cukup taruh di meja dalam posisi yang sama dengan ketika di atas cangkir. Jika kamu terjebak di dalam mobil dalam sebuah kecelakaan dan nggak bisa membuka pintu, kamu bisa memakai logam dari sandaran kepala yang bisa dilepas untuk memecah jendela dan keluar. Ingat piringan plastik kecil di bawah tutup botol? Benda kecil ini membantu mengawetkan ruang hampa di dalam botol agar minuman tetap bersoda. Kemungkinan kamu pernah mengamati makanan memanas dalam microwave minimal sekali dalam hidup. Menarik, aku tahu. Tapi kenapa produsen membuat pintunya gelap? Lapisan hitam itu dibutuhkan untuk menghambat medan elektromagnetik. Titik-titik di dekat lubang kunci pada gembok didesain untuk drainase air jika masuk ke dalam gembok. Jika gembok macet atau mulai berkarat, kamu juga bisa menuangkan oli ke dalamnya melalui lubang ini untuk mengatasi masalahnya. Bola golf penuh lekuk-lekuk kecil agar aerodinamikanya bagus. Ini disebut lesung pipi, dan desain ini membantu bola bergerak lebih jauh dan lebih rata. Sebagian cangkir memiliki ceruk kecil di luar dasarnya. Ceruk kecil ini membantu air mengalir keluar dan mencegah terkumpulnya air ketika cangkir di dalam mesin cuci piring. Kacamata hitam ditemukan pertama kali bukan untuk melindungi matamu dari matahari. Mereka memakai kacamata itu dalam ekspedisi Arktik. Sejumlah besar salju bisa membutakanmu, seperti kilat yang terang. Untuk menyelamatkan mata, mereka menemukan kacamata unik ini. Kaos manapun bisa kamu pakai bukan cuma sebagai pakaian, tapi juga sebagai lapisan pelindung bagasimu. Cukup masukkan pakaianmu ke dalam koper sebagai penutup dan jangan buang-buang waktu membungkusnya dengan plastik. Kancing di belakang kerah kemeja bertujuan untuk menjaga agar dasimu tetap di bawah kerah. Ya, beberapa orang nggak memakainya seperti tujuannya, sebab semua dasi sekarang lebih sempit, tapi kancing ini masih ada dengan fungsi dekoratif. Dan inilah maksud awal dari dasi. Orang Eropa membuat dasi di abad ke-17 untuk mengeratkan kerah. Dengan begini, orang melindungi leher mereka dari angin kencang. Lalu mereka terbiasa dengan bagian pakaian ini dan menjadikannya aksesoris yang harus dipakai dalam pertemuan kerajaan. Pom-pom lembut di topi pertama kali ditemukan beberapa abad lalu. Pelaut memakainya untuk mencegah kepala mereka terbentur langit-langit dan tepian kapal yang rendah. Orang membuat sebagian besar hanger pakaian dari kayu aras, karena kayu ini mengandung banyak minyak alami yang mengusir ngengat yang suka makan pakaianmu.
Bohlam lampu berbentuk bola karena bentuk ini memungkinkan cahaya tersebar merata. Bohlam semacam itu juga lebih murah dan lebih mudah diproduksi. Pernah menemukan potongan kain ini di pakaian baru? Itu bukan kain perca, tapi bahan uji yang harus dipakai sebelum pencucian. Kamu bisa naruh potongan ini di dalam mesin cuci dan lihat apa yang terjadi kepadanya. Jika semuanya oke, kamu bisa memasukkan pakaianmu ke dalam mesin cuci dengan aman. Kipas anginmu memiliki dua mode kerja, musim dingin dan musim panas. Kamu harus nyari saklarnya. Tekan naik untuk mengaktifkan mode musim dingin dan turun untuk musim panas. Di musim panas, kipas menekan udara turun. Kipas ini menarik udara ke atas di musim dingin. Kebanyakan orang memiliki planger bundar ini di kamar kecil. Di film, orang memakainya untuk menyingkirkan sumbatan di dalam kloset. Faktanya, planger dipakai untuk menyingkirkan sumbatan di wastafel. Untuk toilet, kamu harus memakai alat khusus lain. Ruang tambahan di bawah ovenmu bukan untuk menyimpan panci dan penggorengan. Kamu bisa menaruh beberapa hidangan di sana. Panas dari kompor akan menjaga kehangatan makananmu. Ini berguna jika kamu menunggu teman yang datang terlambat untuk makan malam. Kamu lagi ngeluarin satu kantong popcorn dari microwave setelah dipanaskan. Kamu lihat lubang kecil di bagian atas kantong popcorn? Kamu bisa memakainya untuk menyingkirkan biji jagung yang enggak jadi popcorn. Guncangkan kantong di atas piring dan semua biji itu akan keluar lewat lubang tersebut. Kebanyakan orang keliru memakai bantal perjalanan. Biasanya mereka taruh kedua ujung di bagian depan dan menyandarkan kepala ke belakang. Coba putar bantal dengan arah sebaliknya. Lengkungan harus berada di bawah dagu dan kedua ujung harus diarahkan ke belakang. Sandarkan kepalamu ke depan dan lehermu akan terasa jauh lebih nyaman dalam posisi ini dan kamu akan tidur nyenyak. Orang membuat magnet berbentuk tapal kuda untuk meningkatkan daya magnetnya. Bagian yang biru menunjukkan kutub selatan, yang merah kutub utara. Kedua kutub bekerja barengan dan meningkatkan daya tarik-menariknya. Berkat desain aviasi sempurna, kebanyakan pesawat bisa terbang jarak jauh, bahkan tanpa mesin. Di tahun 1268, Roger Bacon untuk pertama kalinya menyebut-nyebut pemakaian lensa teleskop untuk tujuan optik. Lensa pembesar yang diselipkan dalam bingkai adalah populer untuk membaca baik di Eropa maupun Tiongkok pada saat itu. Jadi masih merupakan pertanyaan apa Barat yang mengambilnya dari Timur atau sebaliknya. Jika kamu mendapati dirimu di tengah laut tanpa makanan, sorry, kamu bisa nyobain memancing. Kamu bisa memakai apapun sebagai umpan, ponsel, arloji, kuncimu, dan kamu bisa pakai tali sepatu sebagai tali pancing, ikat umpan, dan lempar ke dalam air. Dan semoga beruntung menangkap ikan yang menelan ponselmu. Bakal jadi bohong besar nih. Kamu bisa membalikan cincin ditutup kaleng soda dan memakainya sebagai penahan sedotan. Bagian biru dari penghapus awalnya nggak dibuat untuk menghapus tinta. Awalnya bagian biru menghapus tulisan atau gambar pada kertas yang tebal. Bagian yang merah nggak bisa melakukan ini tanpa meninggalkan garis-garis. Tapi yang biru melakukan tugas ini dengan sempurna. Bola golf dulunya nggak bertekstur, tapi para pemain golf mengamati kalau bola yang rusak malah melambung lebih cepat daripada yang baru. Makanya, kemudian, bola ini dibuat berlekuk-lekuk. Titik hitam di kaca depan mobil membantu menyebarkan sinar matahari agar matamu nggak terlalu silau. Rangka seperti ini bisa menjauhkan sinar ultraviolet, jadi fungsinya mirip kayak kacamata hitam di mobil. Tuas di spion tengah memang berfungsi untuk menahan penyegar udara, mainan unyu, dan benda lain. Tapi sebetulnya tuas ini dipakai untuk ngebedain antara mode siang dan malam. Fungsinya yaitu untuk mengurangi cahaya terang dari mobil di belakangmu supaya matamu nggak terlalu silau. Titik warna-warni di bungkus keripik juga punya fungsi mantul loh. Produsen bisa memakainya untuk mengontrol warna kemasan dan melihat jenis tinta pada kemasan. Oh gitu ya. Microwave ternyata punya mode diam. Beneran loh. Kalau bunyinya bikin kamu jengkel, pencet aja angka 1 atau 0 sampai cukup lama. Kali aja berhasil kan? Kadang juga ada tombol diam kayak gini yang nggak pernah kamu coba. Tapi karena model microwave bisa bermacam-macam, sebaiknya baca buku panduannya ya. Kait di keranjang belanja juga punya fungsi lain. Kamu nggak mau sembarangan naruh jaket putihmu bareng wortel dan minuman soda di dalam keranjang kan? Besi kecil ini bisa membantumu menata semua barang di dalam keranjang, agar kamu bisa belanja dengan tenang. Benda kecil ini juga sering nggak kita perhatiin.
Apalagi kalau bukan ujung runcing ditutup salep. Kebanyakan tub biasanya dilapisi penutup berbahan plastik atau foil. Jadi sebaiknya jangan dibuka pakai kukumu ya. Kamu bisa memakai ujung runcing ini untuk membuka pelapisnya agar lebih gampang. Lip liner dan pensil alis otomatis punya rautan di kemasannya. Tutup di ujung pensil nggak cuma nunjukin warnanya loh. Buka aja tutupnya untuk meraut pensil alismu. Tusuk gigi tersedia dalam berbagai jenis, dan kadang bentuknya bikin kamu bingung kan? Apalagi kalau lekukannya banyak. Lekukan di sebelah sini lebih rapuh, sehingga lebih gampang dipatahin. Nah, bagian kecil ini bisa dipakai sebagai penahan supaya tusuk giginya nggak nempel ke meja. Kamu juga bisa bikin penahan darurat untuk naruh sumpit sekali pakaimu loh. Caranya dengan memanfaatkan lekukan di ujung sumpit. Jadi, kamu bisa matahin lekukan ini saat makan sushi, dan kamu nggak perlu misahin sumpitnya seperti biasa. Taruh aja sumpitmu di atas penahan selagi kamu berhenti makan. Kamu pasti udah tahu kan kalau laci di bawah oven berfungsi untuk menghangatkan makanan? Tapi ada fungsi lainnya juga loh. Laci ini bisa kamu pakai untuk slow cooking pada suhu rendah. Semua botol awalnya berwarna hijau, tapi kemudian botol coklat diketahui lebih bisa menghambat sinar ultraviolet. Stiker buah bisa ngasih kamu banyak informasi loh. Kalau kamu perhatiin baik-baik, akan ada sejumlah angka yang tertera. Angka 5 digit berawalan 9 berarti pertanda bagus tuh, karena produk tersebut termasuk buah organik. Angka 4 digit berawalan 3 atau 4 berarti buah tersebut ditanam secara konvensional. Tapi kalau kamu ngelihat angka 5 digit berawalan 8, sebaiknya jangan diambil ya. Uang dolar juga punya rahasia. Huruf besar di dalam lingkaran kayak gini nunjukin lokasi bank yang udah nerbitin uang kertas tersebut. Dan totalnya ada 12 bank yang mendistribusikan mata uang dolar. Kalau ada huruf L-nya, berarti uang tersebut dicetak di San Francisco. Lekukan kecil di sebagian dasar cangkir berfungsi untuk menahan posisinya saat ditaruh di permukaan basah. Lekukan ini juga mencegah kelebihan air saat cangkirnya dicuci di mesin cuci piring. Rongga kecil di dalam kotak coklat memang didesain untuk para pecinta coklat. Pencet aja bagian berlekuk di dekat coklat yang mau kamu ambil. Pasti coklatnya langsung keluar, dan kamu bisa langsung menikmati makanan kesukaanmu. Busa mandi nggak cuma bisa ngeluarin bau wangi loh, tapi juga berfungsi untuk mengatur suhu. Busa ini mampu menahan panas air sehingga kamu bisa lebih berlama-lama saat mandi hangat. Tapi kenikmatan ini cuma bisa kamu rasain di bak mandi akrilik sih. Bak berbahan logam cepat banget dingin, meski busanya melimpah ruah. Kenop pintu yang bagus biasanya terbuat dari kuningan, perunggu, atau alloy tembaga. Semua jenis logam ini punya efek antibakteri karena kuman lebih sulit bergerak pada logam. Logam ini juga bisa menyingkirkan kuman cuma dalam hitungan jam. Tapi setelah megang kenop ini, kamu tetap harus cuci tangan lah. Kalau bajumu sering ketumpahan susu atau jus saat kamu mau minum, kemungkinan cara nuangmu masih salah tuh. Coba deh balik dulu kartonnya biar alirannya lebih pelan dan terkontrol. Cara nyimpen selai kacang yang benar cuma ada satu. Dan kalau kamu naruh toplesnya biasa-biasa aja, isinya bakal mengeras. Jadi gini triknya, kamu perlu menyimpannya dengan posisi terbalik agar minyaknya nggak mengendap di bagian bawah. Jas makan malam punya saku kecil berguna di atas saku biasa. Saku tiket ini didesain agar pemakainya bisa mengambil tiket dengan mudah untuk ditunjukin ke kondektur di kereta. Saku ini juga bisa dipakai untuk naruh uang tunai atau benda kecil lain. Cup di berbagai kedai kopi kelihatan sama persis kan? Yang ngebedain cuma logonya. Bentuk khusus ini sebetulnya bisa memudahkanmu saat minum. Bagian atasnya selalu lebih besar, sehingga bisa mengakomodasi hidungmu. Sedangkan bagian bawahnya selalu sempit agar lebih gampang dipegang. Dengan bentuk begini, cupnya juga gampang ditumpuk. Lipatan berbentuk segitiga pada karton jus bisa membantu mengontrol aliran jus sesuai kebutuhan. Kalau bisa menyulapnya sebagai pegangan, dan kamu nggak akan mencet kartonnya hingga isi jusnya muncrat kemana. Kamu bisa memakai obeng sebagai pencungkil saat kamu kesulitan mindahin barang.
Sejumlah obeng punya gagang segi 6 yang bisa muat dimasukin ke kunci pas atau kunci Inggris. Alat ini juga bisa menambah torsi seperti linggis. Jadi, tanganmu nggak perlu ngeluarin banyak energi kan? Sebagian dari kita tentu nggak begitu kuat. Terbukti masih ada banyak orang yang kesulitan saat ngebuka tutup botol minuman. Nah, solusinya bisa pakai karet gelang multifungsi. Ikatkan karet gelang di sekeliling tutup botol agar genggamanmu lebih kuat. Eskalator punya sikat hitam untuk membantu fungsi garis kuning pada anak tangganya. Dengan begini, posisi berdiri kita nggak akan terlalu mepet ke area berbahaya. Terkadang kita bisa ceroboh hingga pakaian kita nyelip ke sela-sela anak tangga dan tepiannya. Jadi, sikat ini menjadi penghalang kecil untuk mengantisipasi hal-hal yang nggak diinginkan. Sikat ini juga bisa menangkap bulu serta menghalau benda kecil lain dari celahnya. Celana jeans umumnya punya fitur fungsional yang lumayan sentimental. Rivet logam pada saku bisa mengencangkan bagian yang mudah robek. Dan dengan rivet ini, jeansmu bisa lebih awet. Tapi nggak semua celana jeans dipasangi rivet sih. Banyak celana jeans masih punya saku kecil di atas saku utamanya. Saku ini dulunya dipakai untuk naruh jam saku, tapi jam kayak gini udah jarang dipakai. Dan banyak orang masih memakainya untuk naruh koin, cincin, atau flash disk. Fitur yang satu ini udah kelihatan jelas lah ya. Alur ban mobil dipakai untuk nambah gesekan antara ban dengan jalanan. Tapi alur ini juga bisa nunjukin kalau ban mobilmu perlu segera diganti. Dan saat permukaannya mulai halus, berarti kamu perlu beli ban baru. Tapi kalau kamu tetap ngeyel memakainya, kamu akan kesulitan stop saat mobilmu harus berhenti mendadak. Selain untuk naruh makanan sebelum sampai rumah, wadah makanan take away dari restoran Chinese juga dibuat agar bisa dimasukin ke kulkas. Wadah ini bisa dipakai sebagai piring instan agar kamu nggak perlu mikirin piring kotor setelah makan. Asik! Modelnya sendiri dipatenkan pada tahun 1894 untuk mengangkut tiram kupas yang juga dikenal sebagai ember tiram. Kemudian bentuknya ini diadaptasi lagi agar bisa dipakai sebagai wadah makanan anti bocor. Saat naik pesawat sambil menatap keluar jendela, kamu pernah ngeliat lubang kecil kayak gini nggak? Biasanya sih letaknya agak di bawah dan namanya adalah lubang nafas. Lubang ini dirancang untuk menyamakan tekanan udara di dalam kabin bertekanan dan atmosfer di luar, terutama saat pesawat berada di ketinggian. Lubang ini juga bisa ngeluarin udara lembab di sela-sela panel agar jendelanya nggak mengembun, yang nantinya malah menghalangi pandangan kita keluar jendela. Dan pastinya, kamu nggak bisa bikin gambar random di permukaan kacanya saat nggak ada embunnya. Alat ini pertama kali diproduksi pada tahun 1956 oleh perusahaan Jepang. Keren kan? Dan mereka mendapat inspirasinya dari coklat batang yang bisa dipatahin. Cuma bedanya, cutter ini jelas nggak bisa dimakan. Kebanyakan pita meteran punya lubang di bagian ujung. Dan namanya adalah nail grab. Kamu bisa memasukkan lubang ini paku atau sekrup agar proses mengukurmu lebih gampang. Nggak perlu lagi bantuan orang lain kan? Jepit rambut punya lekukan di salah satu sisinya agar rambutmu bisa terjepit kuat. Aneh juga ya. Pasang bagian yang lurus menghadap ke atas dan yang berlekuk mengarah ke bawah ya. Aksesoris ini dinamakan dengan bobby pin dalam bahasa Inggris karena pada tahun 1920-an gaya rambut bob sangat populer. Padahal pin ini sudah ditemukan sejak abad ke-19. Meski gaya rambutnya sudah ketinggalan zaman, pinnya masih digunakan loh. Oh iya, kalau kamu mau mandi, sebaiknya lepas dulu semua jepit rambutmu ya, biar nanti nggak nyangkut di tangan. Kamu pasti pernah ngelihat bintik-bintik hitam berpola di tepian kaca mobil dan bus kan? Nah, itulah yang disebut dengan frit atau cat keramik. Fungsi utamanya yaitu untuk melindungi kaca dari sinar ultraviolet. Frit ini juga mampu membuat permukaan kaca lebih kasar untuk memperkuat daya rekat. Kalau kamu ngelihat gumpalan lengket berwarna pink di pojokan, sebaiknya jangan dipegang deh. Itu pasti permen karet bekas. Bagian bawah gembok biasanya diberi lubang kecil dan jumlahnya bisa 1 atau 2.
Lubang ini bisa ngeluarin tetesan air hujan yang terjebak di dalam gembok. Fitur pengering mini ini juga mampu mencegah karat atau beku di bagian dalam gembok. Dan kalau gembokmu macet, kamu bisa memasukkan produk berbahan minyak ke dalam lubang untuk melumasinya. Tapi kalau kamu kehilangan kunci gembok, kamu nggak akan bisa teriak-teriak lewat situ agar pintunya ngebuka. Sebagian kemeja punya kait kain di bagian punggung, dan fungsinya memang untuk menggantung kemeja. Kabarnya, kait ini pertama kali dipakai di kalangan angkatan laut agar mereka lebih gampang menggantungnya pada dinding. Kebanyakan mahasiswa tahun 60-an sering memasang kancing kemeja mereka sampai atas sehingga baju mereka sulit digantung. Makanya, para desainer mulai masang kait ini di bagian punggung. Dan kalau kait Waktu selfie dalam gelap pakai blitz, kamu pasti melihat ponselmu berkedip beberapa kali sebelum benar-benar memotret. Ingat mata merah seram di foto-foto jadul yang dicetak dari film atau kamera digital? Itu terjadi karena kameramu cuma berkedip sekali. Dalam gelap, pupil matamu menjadi lebih besar, mencoba menangkap lebih banyak cahaya untuk melihat lebih baik. Dan saat pupil memantulkan blitz kamera, efek mata merah pun muncul. Saat memakai ponsel pintar, blitz singkat pertama membuat pupil mata berkontraksi akibat cahaya terang. Baru kemudian perangkatmu memotret, dan matamu nggak kayak monster dari film horor lagi. Ada dua alasan utama kenapa nggak ada kamar mandi umum di kereta bawah tanah: keamanan dan keuangan. Biaya perawatan kamar mandi sangat mahal, jadi menurutku kita nggak bakal melihat banyak kabin seperti ini. Dan alasan kedua adalah masalah keamanan, karena nggak boleh ada kamera yang dipasang di kamar mandi. Jadi, segala jenis aktivitas mencurigakan pasti luput dari perhatian. Mungkin kedengarannya wajar kalau kendaraan yang membawa lebih banyak orang daripada mobil harus punya sabuk pengaman. Tapi, bus nggak punya sabuk pengaman, bahkan bus sekolah. Sebenarnya, ada beberapa alasan di baliknya. Pertama-tama, dalam keadaan darurat, penumpang harus turun dari bus secepat mungkin. Kalau ada sabuk pengaman yang terpasang, waktu yang berharga akan terbuang untuk melepaskannya. Kedua, bus adalah kendaraan besar dan berat di jalan. Nggak banyak penghuni lalu lintas lain yang lebih berat dari bus umum. Jadi, jika terjadi tabrakan, bus akan berhenti jauh lebih lambat daripada mobil. Dan meski merasakan dampak tabrakannya, penumpang bus biasanya nggak akan terluka parah. Itu juga menjadi alasan kenapa penumpang boleh naik bus sambil berdiri. Kalau hotelmu punya kunci kartu dengan strip magnetik, pastikan kamu menaruh kartu kuncimu terpisah dari ponsel dan dompetmu. Masalahnya, kartu kunci ditulis ulang cukup sering dan dirancang agar prosesnya cepat dan mudah. Jadi, magnet yang cukup kuat, kayak yang ada di ponselmu, bisa menghapus data kunci kartumu dan kamu bakal nggak bisa masuk kamar. Hotel pasti akan memberimu kartu baru, tapi pasti tetap merepotkan. Kalau kamu kesulitan membuat kulit taco tetap kaku, coba pakai nampan muffin. Balikan bakinya, semprot dengan minyak, dan taruh tortillamu di celahnya. Masak selama sekitar 10 menit pada suhu 370 derajat Celcius untuk mendapatkan kulit taco renyah sempurna. Aduh, jadi lapar. Kamu lapar nggak? Kamu lagi nyari anting atau jepit rambut yang hilang di lantai. Coba bungkus stocking di ujung penyedot debu dan arahkan ke lantai. Benda kecil akan terangkat tanpa tersedot ke dalam. Tarikan vakumnya pun akan mempermudahmu. Lelehan lilin yang menumpuk di perabotan bisa dihilangkan pakai es batu. Daripada merusak lapisan atasnya karena kamu kikis, isilah kantong plastik dengan es dan diamkan di atas lilin selama beberapa menit. Lilin ini kemudian akan mendingin dan mengeras sehingga lebih mudah dilepas. Bekas krayon di dinding adalah mimpi terburuk orang tua, tapi kamu bisa menggunakan pengering rambut untuk menghilangkannya. Panaskan bekasnya selama beberapa detik untuk melunakkan lilin krayon, lalu kamu bisa mengelapnya. Kamu bisa pakai kondisioner rambut buat bikin sweater wool barumu jadi nggak gatal di kulit. Cukup rendam dalam air hangat dengan beberapa sendok makan kondisioner dan biarkan selama 15 menit. Kemudian keringkan dan sweatermu akan jauh lebih lembut.
Fungsi lapisan gelembung yang terbentuk saat kamu menambahkan busa mandi ke bak mandi bukan cuma biar seru. Lapisan bergelembung juga berfungsi sebagai insulasi dan membuat air mandimu hangat lebih lama. Saat kamu mau siap-siap ke kantor, coba perhatikan ke mejamu lebih dekat. Setiap lubang kancing dijahit secara vertikal, tapi lihat lubang terakhirnya. Jahitannya horizontal kan? Alasannya, bagian bawah kemejamu menahan paling banyak tekanan karena tarikan pinggulmu. Jadi, lubang kancing horizontal itu bukan salah jahit ya, melainkan memang dibuat begitu untuk mencegah bajumu sobek saat pinggulmu bergerak. Tapi tetap jaga lebar pinggulmu ya. Jahitan wajik di ranselmu disebut lace tab atau moncong babi. Fungsinya adalah untuk memasang kabel atau tali untuk membawa perlengkapan ekstra, pas banget untuk berkemah atau pendakian panjang. Kalau kamu menaruh makanan pesanan di piring begitu tiba di rumah, kamu cuma merepotkan diri sendiri. Sama kayak wadah saus kertas di restoran cepat saji. Kotak makanan pesananmu bisa dibuka menjadi piring yang ukurannya pas untuk makananmu. Lubang di stik permen loli bukan dibuat supaya kamu nggak tersedak kalau tertelan. Lubang itu sebenarnya untuk menahan posisi permen. Adonan permen mengalir ke lubang di stik ini, dan saat mengeras, permennya tetap pada tempatnya. Kalau nggak berlubang, permennya akan mudah lepas. Beberapa gedung pencakar langit punya lantai lowong yang cuma berisi lift dan mesin rumit. Ini disebut lantai teknis, dan pengembang bangunan berkata, fungsinya adalah untuk menjaga agar bangunan tetap berfungsi dengan baik. Tapi itu sebenarnya juga cara untuk melewati batas ketinggian. Beberapa gedung pencakar langit diberi batasan jumlah lantai. Lantai teknis tidak berpenghuni, dan ketinggian bangunan bisa bertambah, membuatnya terlihat lebih keren tanpa menambah jumlah lantai dan melanggar kontrak bangunan. Lantai ini juga membantu mencegah penyebaran api. Kalau merhatiin pintu lift, kamu pasti lihat ada lubang kecil. Ini sebenarnya adalah lubang kunci yang dipakai dalam keadaan darurat atau untuk pemeriksaan perawatan rutin. Kalau kamu terjebak di dalam lift, teknisi bisa mengeluarkanmu dari sana dengan menggunakan kunci utama mereka. Garam bukan cuma dipakai untuk memasak, tapi juga bisa menghilangkan bau amis kayak ini. Menggosok garam di ujung jari setelah memotong bawang putih akan menghilangkan baunya. Di sepatu juga bisa loh. Pemanggang roti punya lempeng rahasia di bagian bawah yang bisa dilepas supaya kamu bisa membersihkan semua remah roti yang jatuh. Lihatlah keyboard laptopmu, ada tonjolan pada tombol F dan J, tapi di tempat lain nggak ada kan? Saat jarimu berada dalam posisi mengetik yang optimal, jari telunjukmu harus bertumpu pada dua tombol ini. Benjolan ini dibuat supaya kamu bisa memosisikan tanganmu dengan baik untuk mengetik tanpa melihat keyboard. Mencuci pakaian dengan panas kecil atau lebih baik dengan air dingin akan membuat pakaianmu bertahan 2 kali lipat lebih lama. Menjemur pakaian kalau bisa juga akan membuat bahan pakaianmu bertahan lama dibanding memakai pengering. Makin jarang kamu cuci, makin sedikit warnanya memudar dan ukurannya menyusut seiring waktu. Tagihan listrikmu juga jauh lebih murah. Halaman kosong di buku sebenarnya dibuat bukan untuk tanda tangan penulis. Alasan utamanya adalah proses pembuatan buku. Buku dicetak pada lembaran besar, jadi satu lembar bisa memuat 4 halaman cetakan. Jika suatu buku punya jumlah halaman cetak ganjil, kemungkinan kamu akan mendapatkan halaman kosong. Cantolan troli belanja punya lebih banyak fungsi daripada bayanganmu. Kamu pasti ogah menaruh jaket putih mewah di sebelah wortel dan soda. Benda kecil mirip kait ini membantu mengatur semua barang di trolimu dengan lebih baik agar kamu bisa menikmati pengalaman belanjamu. Bagus juga idenya. Gagang pintu yang bagus terbuat dari kuningan, perunggu, atau lakur tembaga. Logam-logam ini punya efek anti kuman. Bakteri menyebar jauh lebih lambat di sana. Logam ini juga menyingkirkan kuman cukup cepat, cuma dalam beberapa jam. Cuma ada satu cara yang baik untuk menyimpan selai kacang dengan benar. Kalau kamu menaruhnya seperti biasa, selaimu mungkin mengeras tak lama kemudian. Caranya adalah dengan menyimpannya secara terbalik agar minyaknya tidak selalu berada di bawah dan tersebar merata. Anjingku suka banget selai kacang. Kalau peliharaanmu?
Mau ke kedai kopi manapun, semua cangkir sekali pakainya mirip-mirip kan ya? Cuma logonya yang berubah. Rahasianya adalah bentuk khusus yang memungkinkanmu menikmati minuman dengan mudah. Bagian atasnya selalu lebih lebar, jadi hidungmu nggak terganggu waktu kamu minum. Dan bagian bawahnya selalu lebih sempit supaya siapapun bisa memegangnya, bahkan kalau tanganmu kecil. Perbedaan lebar ini juga membuat cangkirnya bisa ditumpuk. Susu basi mengeluarkan gas, kayak kebanyakan makanan kalau udah busuk atau kayak aku. Botol susu plastik punya bentuk cekung di satu sisinya, jadi saat gas memuai di dalam, botolnya juga memuai, dan bentuk cekungnya mencembung keluar. Selain itu, kalau kamu ingin menyimpan susu untuk nanti dan membekukannya, botolnya juga akan mengembang saat susumu membeku. Susu menempati lebih banyak ruang di dalam botol. Hampir semua meteran punya ujung logam dengan slot kecil di ujungnya. Kamu bisa pakai buat menggantungnya di paku atau skrup untuk mengukur tanpa bantuan orang lain. Terkadang, ujung ini punya deretan titik tajam di sepanjang tepi di satu sisinya. Kamu bisa menggunakannya saat ingin membuat tanda tanpa pensil. Kalau pernah mencicipi rasa cartridge Nintendo, kamu pasti setuju rasanya menjijikan, meninggalkan rasa asam pahit di mulutmu. Buat yang belum pernah, jangan dicoba ya. Kaset ini ditutupi denatonium benzoat, salah satu rasa paling menjijikan yang ada di dunia. Yang pastinya nggak ada di toko es krim. Bahkan rasa ini sesuai dengan fungsinya, mencegah orang menelan kaset ini. Tepi kasar pada koin bukan punya fungsi estetik. Dahulu, koin terbuat dari logam mulia untuk menunjukkan nilai sebenarnya. Orang-orang sering mengikis pinggirannya, membelanjakan koin yang dikikis dengan nilai yang sama, dan melelehkan tepinya menjadi koin baru. Untuk mencegahnya, para pembuat koin menambahkan pola ini agar orang bisa membedakan koin yang sudah dikikis. Pegangan 3 baris pada jerrycan dibuat untuk memudahkan 2 orang membawanya supaya berat bahan bakar di dalamnya menyebar merata. Sari lemon jadi lebih banyak kalau kamu menghangatkannya sebentar di dalam microwave. Panasnya melembutkan selaput lemon sehingga sarinya bisa mengalir keluar dengan bebas. Hasilnya, lebih banyak limun untukmu. Tanggal kedaluarsa pada air mineral bukan